Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Semoga Allah selalu mempermudah kita dan melindungi kita. Amin. Berikut video dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Alma Milenia dan teman saya Tian Parmila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu hari ini kita akan membahas apa. Maka harus membuat mind map terlebih dahulu. Vegetatif dan generatif, itu adalah sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu ada vegetatif dan generatif. Vegetatif itu tanpa kawin, dan ada dua jenisnya, yaitu alami dan buatan. Sedangkan generatif itu dengan kawin, pastinya dengan cara penyerbukan atau polinase. Vegetatif, apa sih itu? Tadi sudah dijelaskan secara singkat di mind map, yaitu reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertama adalah vegetatif alami. Nah, ini adalah contoh vegetatif alami, yaitu terjadi secara alami ya, tanpa adanya bantuan dari manusia. Ada tunas. Contoh tunas di situ adalah bambu. Tunas itu adalah bakal tunas yang tumbuh di ujung batang atau ketiak daun. Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Kedua ada stolon atau geragih. Stolon atau geragih itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contohnya arbei, stroberi, dan rumput teki. Rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batangnya itu tumbuh di dalam tanah. Dan pastinya ciri dari batang itu memiliki ruas. Jadi mereka ini beruas-ruas. Contohnya ada jahe, kencur, temulawak, kunyit, ginseng, dan sebagainya. Next, umbi lapis. Pastinya berlapis-lapis dong. Umbi lapis itu adalah batang yang dilapisi daun berdaging yang berfungsi untuk cadangan makanan. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang berarti tempat menyimpan amilum atau pati yang ada di dalam batang. Contohnya adalah kentang, wortel, lobak, dan ubi jalar. Nah, di sana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ciri dari batang itu memiliki ruas. Maka kentang, wortel, lobak itu pasti memiliki nodus-nodus di buahnya. Titik-titiknya itu adalah ruasnya. Ada tunas adventif. Tunas adventif adalah batang tunas yang tumbuh di akar atau tepi daun. Terlihat jelas ya di tepi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, itu dengan memindahkan tunas ke tempat yang baru atau tempat tanah, pasti akan tumbuh. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya adalah singkong dan bengkoang. Next, spora jamur. Nah, spora, sel yang akan tumbuh menjadi individu baru jika berada di lingkungan yang mendukung. Nah, contohnya adalah lumut, paku-pakuan, dan jamur. Next, vegetatif buatan. Nah, jadi langsung saja ya. Yang pertama di sini ada mencangkok. Mencangkok ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau berkayu, termasuk dikotil ya. Yang kedua menyambung atau mengenten. Menyambung ini tujuannya untuk dua jenis tanaman yang berbeda sifatnya. Biasanya dilakukan pada pucuk tanaman. Contohnya itu singkong, tomat, dan terong. Yang ketiga menempel atau okulasi, yaitu menghubungkan dua jenis tanaman yang berbeda sifatnya dengan menggunakan lapisan kulitnya pada mata tunas. Contohnya itu jeruk bali dan jeruk limau. Nah, jadi di sini yang selanjutnya ada stek. Nah, ini paling banyak digunakan ya, dan paling banyak menghasilkan individu baru, yaitu dengan cara memotong-motong saja bagian tubuhnya, baik itu bagian akar, daun, contohnya itu tanaman tebu, tanaman bunga, dan singkong. Nah, yang terakhir di sini ada merunduk. Merunduk yaitu membengkokkan cabang. Nah, jadi inilah kelima vegetatif buatan
Yang pertama tadi ada mencangkok, yang kedua menyambung atau mengenten, yang ketiga menempel atau okulasi, yang keempat stek, dan yang terakhir yaitu merunduk, yaitu membengkokkan cabang. Selanjutnya generatif, yaitu reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan tetangga ini maksudnya adalah berbeda daun tapi dalam satu tanaman. Selanjutnya penyerbukan silang, yaitu tanaman lain tetapi tetap satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar, yaitu lain bunga dan lain jenisnya. Nah, jadi macam-macam penyerbukan itu dibantu oleh beberapa media. Salah satunya adalah air, angin, dibantu oleh manusia, perantara hewan, seperti siput, serangga, kelelawar, dan burung. Atau dengan kata lain animogami, hidrogami, antropogami, dan zaidiogami. Nah, ini berikut adalah gambar-gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini adalah reproduksi tumbuhan. Ada hidroponik, vertikultur, kultur jaringan tumbuhan, dan perkawinan silang. Adapun yang dimaksud dengan hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral yang terlarut di dalam air tanpa menggunakan tanah. Nah, ini sangat efektif sekali ya, karena dapat mengurangi lahan atau menghemat lahan. Begitu juga dengan vertikultur, juga menghemat lahan, karena dia disusun secara vertikal. Nah, kultur jaringan ini, dia itu suatu media perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan sedikit bagian dari tumbuhan itu sendiri. Jadi ini pasti akan menghasilkan banyak sekali individu baru. Yang terakhir adalah perkawinan silang, yaitu dilakukan dengan mengawinkan suatu jenis tumbuhan dengan tumbuhan jenis lainnya yang bersifat unggul. Nah, nanti akan menjadi individu yang unggul. Nah, jadi di sini ada perbedaan vegetatif dan generatif. Jadi generatif itu dia fertilisasinya bertemunya sel telur dengan sel sperma. Ya, jadi maksudnya adalah jadi kalau pada bunga itu berarti serbuk sari dengan putik. Sedangkan vegetatif itu dia tanpa fertilisasi. Nah, kalau generatif melibatkan dua induk, pastinya dua induk itu melibatkan induk jantan dan betina, sedangkan vegetatif hanya melibatkan satu induk. Selanjutnya, generatif itu dia keturunannya variasi, jadi ada yang sama, ada yang berbeda dengan induknya, entah itu mirip dengan betina atau jantan. Sedangkan vegetatif itu keturunannya sama dengan induknya karena hanya melibatkan satu induk saja.
Jadi baiklah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.